Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah salat subuh yang Allah muliakan insyaallah. Di pertemuan kita sebelumnya kita sudah membahas beberapa ancaman yang bersifat makruh di dalam salat, yaitu tidak baik atau janganlah seseorang ketika salat menyapu lantai tempat salatnya yang berdebu atau ada kerikil. Jangan dibersihkan, artinya biarkan selama itu tidak menghalangi tempat untuk bersujud, terutama pada dahi yang bersujud, maka tidak perlu untuk dibersihkan. Atau kerikil tidak perlu digeser, kecuali cukup hanya sekali kalau benar-benar dibutuhkan. Juga kita sudah bahas tentang makruh hukumnya meletakkan tangan di pinggang ketika melakukan salat. Jadi tangan itu disuruh lipat. Namun kita sudah jelaskan, melipat tangan ketika salat ada sedikit perbedaan pandangan. Ada yang menyuruh letakkan di bawah pusar, ada yang di atas pusar, di bawah dada, dan Imam Hambali menyunnahkan meletakkan tangan di dada ketika sedang salat. Baik, kita lanjutkan berikutnya, at-tarhib minal murur baina yadail musalli. Ancaman orang-orang yang melewati orang-orang yang sedang salat. Dan ini berdasarkan beberapa hadis Nabi yang melarang untuk melewati orang yang sedang melakukan salat, baik salat wajib maupun salat sunnah. Tidak boleh seseorang berlalu lalang di depan orang yang salat, dan ukurannya pertama kesengajaan, ada unsur kesengajaan. Jadi kalau dia tidak sengaja, tidak mengapa, artinya tidak tahu bahwa ada orang yang sedang salat, namun jangan mengulanginya. Yang kedua, yang dilewati batasan antara kaki orang yang salat sampai ke tempat
sujudnya atau di tempat ujung kepalanya bersujud, di situ yang tidak boleh dilewati. Tapi kalau melewati jauh dari tempat orang bersujud itu, walaupun orang yang solat itu tidak meletakkan penghalang apapun, maka tidak mengapa. Jadi selama ini ada yang memahami bahwa tidak boleh lewat di depan orang solat sejauh apapun. Itu tidak benar pandangan itu. Misal dia berdiri di saf yang pertama misalnya, lalu kita melewatinya sudah sekitar 2 meter dari tempat dia berdiri, sedangkan dia tidak meletakkan sebagai penghalang apapun atau sutra, itu tidak mengapa. Yang dimaksud yang tidak boleh lewat yaitu antara jarak kaki orang yang salat sampai ke tempat dia menjangkau ketika sujud, itu yang tidak boleh dilewati. Nah, kita akan lihat hadis-hadisnya tentang larangan ini, dan Nabi mengancam dosa orang-orang yang melewati orang yang salat. Yang pertama yaitu hadis dari Ibnu As-Samah Al-Ansari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, "Law ya'lamul maru baina yaday al-musalli maza alaihi." Seandainya orang melewati orang yang salat, kalau dia tahu, seandainya dia tahu betapa besar dosanya, lakana ay yaqifa 40 khairun lahu min an yamurra baina yadayhi. Seandainya orang itu tahu betapa besar dosanya, sungguh dia berdiri saja selama 40, ayyaqifa 40, selama 40, khairul lahu min ayyamurra baina yadayhi, berdiri saja 40 menunggu orang itu. Jadi maksud berdiri 40, dia menunggu saja, enggak lewat-lewat, dia tunggu begitu selama 40. Nah, di sini bahasa hadis ini 40 itu lebih baik daripada sekali melewati orang yang salat. Wa qala Abu Nadhr, salah satu daripada perawi hadis menyebutkan, la adri, aku tidak mengerti, aku tidak tahu yang dimaksud dengan 40, apakah 40 yauman, apakah 40 hari, atau syahran, atau 40 bulan, atau sana, atau 40 tahun. Jadi Nabi menyebutkan 40, namun perawi hadis tidak mengerti apakah yang dimaksud oleh Nabi 40 hari kah, 40 bulan kah, atau 40 tahun. Wallahu a'lam, tidak ada yang tahu. Walaupun dalam hadis yang lain namun dhaif, ada hadis yang lain namun hadisnya dhaif, bahkan ada yang mengatakan munkar, yang dimaksud oleh Nabi adalah 40 tahun. Wallahu a'lam. Yang intinya bilangan 40 itu kalau disebutkan oleh orang Arab itu bermakna lama. Jadi orang-orang Arab ini punya kebiasaan mengkiaskan sesuatu dengan bilangan. Kadang-kadang disebut 7. Jadi bilangan-bilangan yang terkenal untuk menyebutkan sesuatu, menggambarkan sesuatu apakah itu besar, lama dosanya, besar dosanya atau lama. Nah, ini biasanya digambarkan dengan 7, 40, begitu-begitu. Atau bilangan seperti 3, itu berarti menggambarkan lumayan banyak.
Nah, ini bahasa-bahasa yang berkembang di Arab. Bapak Ibu yang Allah muliakan, dari hadis pertama ini maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa tidak dibolehkan ini jatuh pada haram. Tidak boleh haram dengan sengaja melewati orang yang salat. Kenapa? Karena besarnya dosa melewati orang yang salat. Rasulullah ingin menggambarkan besarnya dosa tersebut dengan cara, seandainya orang yang melewati ini tahu betapa besar dosanya, sungguh dia tidak akan lewat, dan dia akan tunggu 40 tahun lah kita bilang misalnya. Dia tunggu 40 tahun lebih baik daripada dia memaksa diri untuk lewat sekali. Berarti ukuran dosa seperti melakukan dosa 40 tahun, begitu kira-kira. Dalam hadis yang berikutnya, ini cuma ada 3 hadis. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah berkata, "Idza kana ahadukum yusalli fala yada' ahadan yamurru baina yadayhi." Kalau salah seorang di antara kalian sedang salat, jangan biarkan orang lewat di depannya. Fa in aba, kalau orang itu enggan, artinya kita sudah beri kode dengan memakai sutrah. Ada juga yang sengaja lewat di dalam sutrah. Falyuqatilhu, maka seranglah dia. Nah, di sini qatala, perangilah dia. Fa inna ma'ahu al-qarin, itu orang itu ada syaitan bersamanya. Kemudian dalam hadis yang terakhir, an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala, la ay yakuna ar-rajulu ramadan yuzra bihi khairun lahu min ay yamurra baina yaday rajulin muta'ammidan wa huwa yusalli. Seandainya seseorang dijadikan oleh Allah menjadi debu yang diserakkan, jadi seseorang kalau dijadikan oleh Allah debu yang diserakkan, artinya sudah jadi debu lalu diserakkan, itu masih lebih baik daripada melewati orang yang sedang salat. Itu masih lebih baik daripada melewati orang yang sedang salat. Nah, jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, dari beberapa hadis ini kita bisa lihat bahwa melewati orang salat itu menimbulkan dosa, dan kiasannya berdiri 40 tahun atau menjadi debu, tidak usah jadi manusia, dijadikan debu yang tidak lagi bermanfaat, malah itu lebih baik, lebih bagus jadi debu, kata Nabi, lebih bagus jadi pasir daripada melewati orang yang sedang salat. Itu poin yang paling penting. Nah, kemudian poin yang kedua, seandainya ada orang yang sedang salat, lalu kemudian ada orang yang melewatinya, atau sengaja atau tidak sengaja, maka apa yang dilakukan? Dalam hadis ini sebutkan Nabi mengatakan, tahanlah dia. Nanti dalam hadis yang lain, tapi masih kategori dhaif dalam banyak pandangan, falyadfa'hu, tolaklah dia. Ada juga hadis yang menyebutkan disuruh rentangkan tangan. Jadi ketika kita sedang salat, tiba-tiba ada orang yang ingin lewat di depan kita salat, disuruh rentangkan tangan. Nah, ini memberi kode bahwa kita sedang salat. Bisa jadi dia tidak tahu atau dia ingin melakukannya dengan sengaja. Maka ini menjadi peringatan bagi orang tersebut, jangan lewat, letakkan tangan.
Kalau dia melawan juga, artinya dia paksakan diri untuk lawan, maka tolaklah. Bahasa Nabi, tolaklah, seranglah, jangan biarkan dia lawan, pukullah. Bahkan ada hadis yang menyebutkan pukullah dia dengan pedang, disuruh pukul dengan pedang. Lalu dilanjutkan dengan bahasa falyuqatilhu, setelah itu perangilah dia. Nah, para ulama mensyarah hadis ini mengatakan bukan bermakna ini disuruh benar-benar pukul dengan pedang, karena kalau disuruh benar-benar pukul dengan pedang, kita harus bawa pedang dalam solat. Berarti kalau ini suruhan sebenar-benarnya, maka setiap orang solat itu disuruh bawa pedang, suruh bawa pisau, paling kurang kayu balok, paling kurang. Kalau itu suruhan memukul yang sebenarnya, maka tidak ada satu fikih pun yang mengatakan boleh memukul orang ketika solat. Yang mau lewat enggak ada satu fikih pun yang mengatakan pukullah, bunuhlah, tek dia, cincanglah, mutilasi lah, enggak ada. Jadi kenapa bahasa Nabi begini? Para ulama mensyarah bahwa itu bahasa Nabi bukan disuruh bergerak untuk memukul orang itu benar-benaran, tapi Nabi ingin mengatakan begitulah besarnya dosa orang yang lewat di depan orang salat sehingga seakan-akan halal darahnya, sampai layak untuk diperangi. Itu yang dimaksud dengan bahasa Nabi, perangilah. Jadi seakan-akan dia layak diperangi, dia layak untuk dibunuh karena besarnya dosa melewati orang yang sedang salat. Karena tidak mungkin Nabi menyuruh orang berperang ketika sedang melakukan salat, dan tidak mungkin Nabi suruh orang bergerak untuk membunuh orang lain hanya gara-gara melewati depan orang salat. Jadi ini bahasa kiasan Nabi menunjukkan besarnya dosa orang yang melakukan itu. Nah, kenapa Nabi mengatakan seperti itu? Nabi mengatakan orang yang sengaja melewati depan orang salat, dia itu ada syaitan di dalam dirinya. Walaupun kita tahu semua kita ada qarin, ada syaitan, tapi qarin itu aktif atau tidak aktif tergantung orang yang sedang bersamanya. Kita semua ni ada qarin. Rasulullah yang mengatakan setiap kita ada qarin, yaitu syaitan yang selalu mendampingi kita. Ini didampingi oleh malaikat di sebelah kanan, didampingi oleh syaitan di sebelah kiri. Itu setiap waktu, itu setiap waktu. Dan ini telah menjadi bahagian daripada ujian Allah pada kita. Aisyah bertanya ke Rasulullah, engkau pun punya qarin ya Rasulullah? Engkau juga ada syaitan yang selalu mendampingimu? Jadi mendampingi itu maksudnya untuk mengganggu. Kalau malaikat menjadi pendamping untuk menyelamatkan, syaitan untuk mengganggu, memberi waswasah agar kita jatuh dalam maksiat. Apakah engkau juga punya ya Rasulullah? Kata Rasulullah, ada. Allah pun telah menakdirkan aku punya qarin. Namun kata Rasulullah, qarin yang ada pada aku telah diislamkan oleh Allah, lalu kemudian dia tunduk kepada aku, tidak mampu untuk menggoda aku. Nah, itu qarinnya ada. Rasulullah, syaitan mendampingi Rasulullah, tapi tidak bisa lagi menggoda dan tidak mampu menjatuhkan Nabi dalam perbuatan-perbuatan maksiat, tidak mampu. Nah, di kita qarin yang ada di kita itu tidak ditundukkan oleh Allah untuk masuk Islam atau untuk tidak mampu menggoda kita, enggak ditundukkan begitu. Malah kadang-kadang qarin itu heran melihat kita, lebih jahat kita daripada dia. Dia sendiri mungkin heran, kata syaitan, ilum hanatruk lagi nyan bro. Nah, kata syaitan kan, saya enggak sampai segitunya jahat, ni orang jahatnya minta ampun. Membunuh juga ya, berzina juga ya, membacking maksiat juga ya.
Jadi syaitan aja bingung lihat kejahatan orang ini. Itu contoh. Jadi jemaah mereka Allah Subhanahu wa taala, makanya ketika kita mendesak untuk lewat depan orang solat, kalau sengaja mau kita lawan, sengaja, berarti syaitan di kita sedang sangat-sangat aktif. Kita sedang dikuasai betul. Karena syaitan ketika berada di tangan orang saleh, dia sanggup was-wasah, tapi hanya sebatas berbisik-bisik, tidak sanggup menggerakkan. Karena orang saleh itu imannya membuat dia terus terbentengi dengan amal-amal yang buruk. Ada keinginan berbuat buruk. Orang saleh itu, jangan pikir orang saleh hanya mohon keinginan. Karena ada orang berpikir kalau sudah saleh itu dia enggak suka lagi sama perempuan, tunduk. Enggak, Pak. Makin saleh makin membara ingin mendapatkan seorang istri atau ingin punya istri kedua. Itu. Tapi tidak semua orang saleh begitu. Semua ada hal itu. Namun imannya lah yang menjaga itu. Imannya yang menjaga. Imannya selalu berfikir istriku ada, dia baik, dia yang telah melayani hidupku, hidup anak-anakku, terus dibayangi dengan imannya. Makanya orang saleh itu bukan enggak ada rencana untuk melampiaskan nafsu, tapi dia berperang menahan nafsunya. Beda dengan orang yang tidak saleh, itu lepas kontrol, Pak. Lepas kontrol. Nah, ini makanya syaitan yang berada di tangan orang saleh itu kadang-kadang kurus-kurus, mau makan, orang ini sudah baca bismillah, enggak bisa tidur di rumah, begitu masuk ke rumah baca bismillah. Jadi tidak bisa banyak bekerja kalau dia berada menjadi qarinnya orang saleh, orang beriman. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, oleh karena itu kita dibolehkan untuk melakukan gerakan memasang kode begini ketika sedang solat. Jadi langsung taruh begini untuk menghalangi. Dipaksa juga dia lewat, sengaja dia lewat, dibolehkan menolaknya. Dibolehkan menolaknya. Dan jangan bilang apa-apa, cukup tangan yang memberi kode. Tolak. Jangan waktu kita tolak kaprih halis mayang tu. Jangan bilang apa-apa. Jadi mata pun tak perlu melihat ke arah dia. Jangan tolak langsung tantang begini. Jangan begitu. Itu bisa batal salat. Jadi cukup sekali gerakannya. Nah, ini dibenarkan untuk menghindari dia dari perbuatan dosa besar ini. Nah, kenapa Nabi melarang melewati orang salat? Alasan yang paling kuat adalah kita ini ketika dilewati oleh orang salat, hilanglah konsentrasi kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita sedang menghadap pencipta kita. Tiba-tiba dilewati oleh orang, hilang konsen, bisa hilang khusyuk. Dalam hadis Nabi yang lain itu disebutkan ada dua yang bisa memutuskan salat. Ada dua yang bisa memutuskan salat. Disebutkan dalam bunyi hadis itu anjing hitam dan perempuan. Anjing hitam dan perempuan, kata Rasulullah, bisa terputus salat. Lalu para ulama mensyarah hadis itu dengan mengatakan bahawa kenapa Nabi mengatakan pemutus salat ketika sedang salat bisa diputuskan oleh lewatnya anjing hitam dan lewatnya perempuan. Ada yang saya baca komentar dari para feminism, orang-orang gender yang mempertahankan hak asasi perempuan. Mereka mengatakan begitu buruknya Islam, begitu buruknya seorang nabi. Jadi menghina Nabi Muhammad. Dia hina, dia katakan, lihatlah bagaimana seorang Muhammad menghina perempuan, yaitu menyamakan perempuan dengan anjing hitam. Itu komentar ketika hadis itu dikomentari oleh orang-orang yang punya keinginan untuk membela perempuan. Kok anjing hitam dan perempuan? Ini akibat tidak faham
Maka begitu, maka ilmu itu tidak bisa dikomentari kecuali setelah mendengarkan maksud dari orang yang faham. Nabi tidak menyamakan perempuan dengan anjing hitam. Nabi ada maksud mengatakan itu. Yang pertama, maksud tidak boleh lewat anjing hitam ketika sedang salat, karena anjing hitam itu adalah jelmaannya syaitan. Dalam banyak hadis sebutkan syaitan itu paling suka menjelma menjadi anjing hitam, kadang-kadang ular hitam. Bahkan dalam saf salat, Nabi mengatakan kalau safnya terbuka tidak rapat, itu di tengah saf itu, di celah saf itu akan berdiri kambing, anak kambing hitam. Makanya Nabi ingin mengatakan bisa jadi yang sebenarnya kambing anjing hitam itu adalah jelmaan syaitan yang ingin mengganggu orang salat. Jadi bukan maksud batal, tapi gara-gara dia lewat hilang khusyuk kita. Ini permainan syaitan. Sedangkan perempuan disebut oleh Nabi SAW itu bukan kerana buruknya akhlak perempuan. Tidak. Agama paling sayang sama perempuan, paling sayang, dimuliakan, dimanjakan, dan perempuan begitu mudah mendapatkan surga dibanding perjuangan seorang laki-laki. Tapi maksud Nabi mengatakan kalau perempuan lewat bisa putus salat, itu bukan kerana lewatnya dia langsung batal salat, tetapi pengaruhnya terhadap laki-laki. Bisa bayangkan Bapak, kita sedang salat, tiba-tiba lewat perempuan. Kalau laki lewat kita mungkin tak peduli, Pak. Tapi kalau perempuan lewat, roh tebet mata bacun. Apalagi yang lewatnya cantik, janda. Contoh Pak, begitu lewat, langsung bibir ini dari sedang mengucapkan iyyaka na'budu langsung Masya Allah. Jadi itu bisa terjadi. Oh, enggak di mulut, bisa di hati. Putus, konsen salat putus. Makanya Nabi ingin mengatakan tentang khusyuknya yang putus, bukan salatnya yang batal. Ini penyebab melewati orang salat. Yang laki lewat saja bisa mengganggu, apalagi sampai perempuan yang lewat. Karena laki-laki ini punya ciri khas. Allah titipkan syahwat berlebihan untuk perempuan. Itu fitrah kita kalau kita normal. Tapi kalau kita enggak normal, syahwat pada laki-laki. Kalau kita normal, syahwatnya pada perempuan. Cuma Allah berikan ujian, gara-gara syahwat inilah banyak yang masuk neraka ketika imannya tidak mampu menjaga syahwat itu. Makanya Rasulullah mengatakan Bani Israel dulu hancur gara-gara perempuan. Dan tidak ada fitnah yang lebih kutakuti, kata Rasulullah, kepada umatku yang laki-laki kecuali perempuan. Fitnah maksudnya ujian bagi laki-laki yang terbesar adalah perempuan. Makanya orang Aceh mengatakan menyomehet apa? Mehet mehmoh berkahwin dua, begitu ya. Betul ya, Pak? Siapa yang sudah pengalaman? Menyomehet pegang rumah, menyomehet mehmoh berkahwin dua. Kalau pingin mesmos kahwin dua, kata orang Aceh. Maksudnya hancur tu hidup. Hancur hidup gara-gara mehet itu. Orang banyak berzina macam-macam. Makanya sampai di depan orang salat pun kalau perempuan yang lewat itu pasti beda. Maka oleh karena itu ya, hendaknya kita mengantisipasi masalah orang lewat ini, disuruh pasang sutrah. Nah, kita sudah jelaskan minggu yang lalu dalam satu pertanyaan. Sutrah itu sesuatu benda ya, yang diletakkan di depan orang salat, batasannya tempat sujud. Dan yang lebih baik adalah benda yang berdiri, yang bisa berdiri. Ukurannya seperti zail, kalau bahasa Nabi seukuran ekor kuda, sekitar 30 cm, Pak. Itu paling bagus. Makanya sekarang ada masjid-masjid yang membuat khusus kayu seperti ini, dia taruh di depan, itu batasannya tempat sujud. Kalau sudah diletakkan itu, orang lewat di depan sana, di depan sana, itu tidak mengapa, enggak dihitung lagi melewati orang salat dengan meletakkan sutrah. Namun mazhab Syafi'i dan Hanbali dalam kitab Fiqh Islami wa Adilatuh menyebutkan kalau seandainya tidak ada benda yang bisa berdiri
Bisa berdiri, buat letakkan depan. Boleh kayu, tiang, tombak, tas, koper, macam-macam lah. Kalau kita mau solat mungkin dalam perjalanan, itu sunnah letakkan sesuatu, sunnah. Kalau tidak ada, maka dibolehkan meletakkan garis. Dalam mazhab Syafi'i dan Hanbali, garis sebagai pengganti benda-benda tersebut boleh. Makanya kita ini dengan ada garis sajadah itu sudah sutra. Maka lewat di depan sajadah, kita solat di depan dalam sajadah, orang lewat di depan sajadah tapi pas-pasan dekat dengan sajadah kita, itu tidak mengapa, dibolehkan. Kalau solat berjamaah, sutra kita cuma satu, iaitu imam. Itu bedanya. Kalau salat sedang berjamaah, sutra kita cuma imam. Jadi yang enggak boleh lewat yang di depan imam. Di antara tempat berdiri dengan sutra imam, itu di dalam area imam ini, itu dapat dosa yang sama. Tapi lewat sesama makmum sedang salat, itu tidak dianggap sutra. Mana dalilnya? Mazhab Syafi'i pun mengambil dalil yang sama. Jumhur ulama sepakat mengatakan itu. Dalilnya Ibnu Abbas ketika sedang ada jamaah, beliau mau masuk untuk salat, beliau tambatkan kuda ke sebelah sana dalam hadis. Jadi Ibnu Abbas pakai kuda datang, ini Nabi sedang salat berjamaah. Ibnu Abbas mau masuk ke tempat salat, kebetulan beliau mau tambatkan kuda dulu karena ada pohon sebelah sana, mau diikat kuda. Dilewatinya makmum yang sedang salat, baru ditambatkan kuda. Setelah itu beliau masuk ke dalam barisan untuk salat. Kata Ibnu Abbas, tidak ada satu pun yang menegurku, Nabi pun tidak menegurku. Makanya mazhab mengatakan sesama makmum tidak ada sutra kalau sedang melakukan salat berjamaah. Sutranya apa? Imam. Jadi yang enggak boleh lewat di depan imam. Maka kalau kita sakit perut, sedangkan saf ke belakang panjang sekali, kalau kita terobos, itu bak saf ke 10 misalnya, sedangkan kamar mandi sebelah sana, bolehkah kita terobos langsung sana? Misalnya kita di saf kedua, kita terobos langsung. Orang sakit perut kan mana ada peduli, jendela-jendela bertuh mendung, kan? Kita terobos langsung, dibolehkan sesama makmum. Silakan baca kitab-kitab Syafi'iyah, dibolehkan. Jadi tidak perlu sesama makmum begitu orang sakit perut mau lewat ke samping, itu semua pasang tangan. Tangan-tangan putuh ni orang dengan sakit Pak. Diterobos habis itu kalau orang mau main tren tu. Tidak perlu kalau sesama makmum. Begitu dalam fikih. Tapi begitu selesai solatnya imam, hilang sutra kita. Di situ enggak boleh lagi. Kita lewat di depan orang sedang masbuk. Ini ada orang masbuk di belakang sedang solat, imam sudah selesai solat, putus sutra. Enggak boleh ketika kita mau keluar ke luar dari masjid, kita lewati orang masbuk. Enggak boleh, karena itu dia sudah bersutrah dengan sutrahnya sendiri, karena tidak ada lagi imam. Jadi batasannya sampai salamnya imam. Selama ini kan orang banyak yang tidak tahu, mengira harus ke belakang, maka dia menerobos ke belakang. Mandum se'nya itu orang belakang. Kalau apalagi kalau rapat sekali, orang sampai hancur-hancuran itu menghadapi dia yang melewati ke belakang. Ada orang yang sudah di saf ke-15 mungkin enggak mau memberi jalan, dia tolak, enggak mau dikasih jalan. Bisa jadi begitu terjadi. Seharusnya tidak harus begitu. Yang jadi masalah adalah ketika enggak ada pintu kanan kiri, otomatis kan harus ke belakang juga. Ada orang mengira ada pintu, gitu dia sudah terobos ke sana, dinding, terobos ke sana, dinding, otomatis kan terpaksa harus ke belakang. Makanya bagus kalau masjid yang padat rapat, ada bagusnya itu memang memberi lowongan satu lorong untuk keluar orang. Kalau kita alhamdulillah ada kan, melewati garis keramik itu sudah kosong itu. Masjid-masjid yang rapat dengan dinding itu bagus, pasang tali atau sedikit pagar, jadi orang lewat ke sini ada lorong dia keluar. Itu salah satu kebijaksanaan yang bagus. Begitu tentang sedikit lagi Pak, sutrah itu. Ini banyak orang yang mungkin belum dengar. Saya baca
saya baca di kitab fiqh Islami juga beberapa kitab yang lain, sutrah itu diletakkan, itu bukan langsung di depan kepala. Ini kita solat, bukan langsung di depan kepala kita. Sutrah itu diletakkan sedikit ke kanan atau boleh ke kiri. Itu sunnahnya, cara meletakkan sutrah. Dan itu berdasarkan amalan dari Nabi SAW. Jadi bukan langsung begini. Nah, kenapa? Karena supaya tidak terwaham seakan-akan kita sedang menyembah sutrah itu. Jadi jangan sampai terwaham, artinya ada sebuah pemikiran ini Tuhan kita, lalu kita menyembah dia. Nah, jangan sampai terwaham itu. Nanti kadang-kadang diganggu sama syaitan. Sutrah pas depan, kata syaitan dalam hati, coba kan kamu sama seperti menyembah berhala itu, kamu sembah kayu, macam-macam. Begitu modelnya. Makanya Nabi mengajarkan jangan langsung di depan, letakkan sedikit ke kanan atau ke kiri. Nah, jadi ini yang perlu kita fahami. Bolehkah bersutrah ke dinding? Boleh. Ke badan manusia? Boleh. Ada orang sedang salat sunnah, lalu kita mau salat sunnah juga ba'diyah, kita berdiri di belakang dia kita jadikan sutrah, boleh. Boleh. Tapi kalau sudah ada sajadah dimanapun kita berdiri, ada garis-garis hitam itu Pak, dimanapun kita berdiri sudah ada sutrah. Tapi masjid yang lempang, yang enggak ada tanda apapun, itu maka cari dinding. Kalau mau salat sunnah cari dinding atau yang bisa jadikan sutrah, atau berdirilah di belakang orang yang sedang salat. Orang pun bisa jadi sutrah. Kita bertemu kembali di Rabu subuh yang akan datang. Yang berhadir semoga Allah telah catatkan pahala untuknya, dan semoga Allah kumpulkan kita di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.